wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, mohon maaf, saya minta waktu sebentar untuk berdiskusi dengan Bapak tentang bagaimana Bapak pernah mengalami suatu kondisi di mana Bapak mendapatkan suatu kondisi Bapak mengambil keputusan dan merasakan dilema atas apa yang diambil, apa yang diputuskan tentang suatu hal. Mungkin selama ini Bapak bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus atau masalah-masalah yang ada di kepala Bapak yang berkaitan tentang dilema etika atau keputusan moral. Terkait dilema yang mengalami juga, misalnya itu kan dilema itu bagian dari manajemen sekolah yang sekolah. Salah satu contohnya misalnya berkaitan kedua ketika kita ini secara pendidikan masih kita tuntut prestasi dan sebagainya. Saya melihat contoh lah ketika melihat kompetensi memahami administrasi, ya biasa harus mengembangkan bagaimana satu sisi secara administrasi perlu harus ada laporan nilai akhir untuk kepala KPK. Satu sisi melihat kompetensi dan memahami administrasi itu kan dilema. Sementara satu sisi harus ada dibuat kan, satu sisi lagi kapasitas guru tersebut kurang memadai, bahkan mungkin tidak paham bagaimana peran itu. Mungkin salah satu dilema yang saya alami sekarang ini. Yang Pak juga tahu ya, Pak program keagamaan tetap kuning, dan itu kan bukan basis sekolah si guru ini bukan basis sekolah formal, tapi memang terus selama ini Pak menghadapi ini apa langkah Bapak dalam mencari keputusan apa yang Bapak ambil? Tentunya memang seperti hal tadi aku itu oleh itu penting harus saya kemarin itu dengan cara koordinasi dengan supaya membantu secara administrasi kami dalam pengumpulan nilai, dan terakhirnya alhamdulillah dan juga nilai tersebut dibantu dengan guru. Di sini saya menggunakan prinsip kolaborasi, artinya pembagian tugas tanggung jawab. Ketika salah satu pegawai kita dan hal ini kita bisa mengumpulkan memanfaatkan tenaga yang lain ya, ini kerjasama tentunya kolaborasi perlu diterapkan di proyek manajemen. Saat ini lebih berat kemana, ke aturannya ditempuh oleh KPK ini atau lebih peduli dari jalan lain supaya KPK dan beban kita ini sebagai pemimpin peraturan yang ada
aturan itu jangan ditentang, jangan tidak dilaksanakan. Saya tentunya lebih condong pada aturan karena kapan itu kalau sekolah mungkin sisanya kebijaksanaan. Oke lah, 20% aturan itu sangat luar biasa sekali Pak. Saya sangat dulu Bapak tentang apa tentang cara bagaimana Bapak menarik mereka di sekolah ini, siapa yang bisa membuat Bapak bisa terbantu dalam berurusan. Saya rasakan terkait keputusan. Tapi saya ini kan orangnya tidak otoriter. Saya lebih suka ngobrol untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi memang saya juga punya prinsip. Bisa pendapat banyak seperti ini saya ambil dengan pendapat itu meskipun dari pendapat yang banyak tapi lebih efek negatifnya lebih besar ya. Saya juga punya hak otoritas untuk mengambil keputusan. Artinya di sini semua guru itu membantu saya, tapi ketika memang ada hal-hal itu saya dengan guru senior, kaitannya dengan sama pengelola keuangan terutama mereka bos, ngobrol dengan pengelola Peridun sendiri, lalu bagaimana cara mengatasi ini, saya ingin masukkan semuanya berperan sesuai dengan fungsinya, kaitannya dengan guru senior, karena saya ingat bahwa ilmu itu kan tidak dibatasi. Ketika yang keluar dari bujur ayam, ketika membentuk telur kita ambil. Tapi meskipun keluar dari kerbau, tapi sekalinya kotoran dengan diambil. Artinya dari siapapun pendapat ilmu kita patut pengambilnya. Ketika ilmu itu bagus, itu mungkin. Ya Pak, sangat luar biasa sekali Pak. Bapak saya kenapa kita sini dan mungkin pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hari sampai sangat luar biasa sekali Pak. Usaha berdayaan Bapak atau membantu Bapak dan mungkin apa Pak pelajaran yang bisa berikan kepada saya dan bagaimana cara untuk keputusan yang itu caranya untuk diambil mengulangi bahasa mungkin Bapak kan bukan 1-2 kali ya mengalami dilema Pak, dilema etika. Iya. Mungkin tiap hari Bapak akan mengalami dilema etika dalam suatu pengambilan keputusan. Mungkin Bapak ada pesan untuk saya tentang seperti apa menurut Bapak tips atau kiat-kiat dalam berusaha yang baik atau yang bijak yang betul manajerial itu adalah pasti aturan harus begini sampai berapa begitu tentunya ini merupakan klarifikasi kita tidak lepas dari koridor yang akan ditegaskan oleh ya tentunya pertama-tama kita komunikatif, transparan dengan bahwa aturan seperti ini ataupun dilaksanakan ya apa yang bisa. Tapi yang paling penting dalam manajemen keterbukaan, transparansi ya, terus tadi ya kita harus memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, sumber daya yang lainnya untuk kita simpulkan untuk manfaatkan dalam hal baik bisa. Kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa memutuskan sendiri ketika terutama kaitan dengan kebutuhan orang. Manfaatkan sumber daya yang ada, secara guru, pendidikan, terutama untuk kemajuan di suatu sekolah. Itu mungkin. Terima kasih Pak, sangat luar biasa sekali jawabannya. Jadi buat saya saat seperti Bapak punya pimpinan besar bisa
uang, tapi tidak seperti apa namanya, jadi otoriter gitu Pak ya. Saya sangat suka sekali dengan etika di sekolah, termasuk dengan cara Bapak mengurus kepemimpinan ini akan menjadi bekal yang sangat berarti Pak. Pak, terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan Pak wawancaranya, dan semoga Bapak tetap semangat dalam mengemban amanah bagi kepala sekolah dan tetap menjadi inspirasi buat saya dan rekan sekolah saya. Sebagai closing, tadi kita juga kritik kepada rekan-rekan guru, terutama bahwa masih banyak kalau kita bicara manajemen menjadi sekolah sama ya sebenarnya. Kita jangan seperti tadi bersikap otoriter, karena memang dari sikap otoriter itu justru nanti akan menambahkan konflik, ketika dilema etika. Nah, kita terutama keterbukaan, ketika kita mengutamakan aturan. Kalau dari atas aturan seperti ini ya otomatis kita harus jangan melenceng dari aturan tersebut. Tapi kebijakan ya nanti kita akan pengambilan keputusan yang tepat untuk orang ini seperti apa. Kemudian ini melenceng tidak dari aturan, tapi jangan terlalu melenceng. Kalau melenceng ya itu kita yang disalahkan. Itu mungkin. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Bapak saksikan kami semangat dan bisa tetap menjalankan dengan baik dan sebenarnya semangat terus gitu ya. Amin. Terima kasih Pak. Mas Anton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini mohon maaf Ibu dengan waktunya sebentar. Ini saya tugas di LNS ya Bu ya, di dalam program Ibu tentang bagaimana seorang pemimpin pembelajar harus kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Mungkin saya akan sedikit banyak bertanya kepada Ibu, diskusi bagaimana Ibu menyelesaikan atau mengambil keputusan dalam suatu masalah, dalam suatu dilema etika yang dibangun sekolah Ibu, dan mungkin saya akan banyak bertanya bagaimana cara dan apa yang akhirnya diputuskan dalam suatu masalah tersebut. Nah, yang pertama mungkin dari saya, apakah Ibu pernah mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan, karena memang di situ mungkin ada dilema etika dalam suatu masalah tersebut. Apakah mungkin Ibu merasa sangat dilema, mungkin surat A berat ini B, mungkin suratnya apa yang lain juga gitu. Mungkin Ibu pernah hal itu. Baik Pak Dudun, tentu saja seorang pemimpin organisasi semuanya pasti apa yang namanya ketika kita harus mengambil keputusan, berbagai pilihan, berbagai pertimbangan itu harus diputuskan untuk mendapatkan satu keputusan yang seadil-adilnya. Nah, saya juga pernah merasakan diri itu ketika saya harus mengambil keputusan dalam mendelegasikan tugas, karena setiap pekerjaan itu dalam satu organisasi kita ingin semuanya itu berperan. Ketika dalam satu organisasi di sekolah misalnya, ada beberapa guru yang mungkin belum begitu aktif dalam fungsinya maupun dalam penggunaannya. Terkadang tantangannya ketika harus mengambil, saya pengen menunjuk atau mendelegasikan seseorang, tapi ada juga pertimbangan lain ketika rekan-rekan atau mitra kita di sekolah itu mengatakan ini seperti ini. Nah, dilema itu tentu saja menjadi suatu tantangan buat saya. Bukan berarti saya juga harus menjadi kebingungan, tapi justru ini menjadi tantangan bagaimana sih ini seharusnya biar saya mendapatkan satu keputusan yang adil, tetapi berdampak walaupun nanti di sana prosesnya lambat. Saya mengalami itu ketika saya ingin memfungsikan semua itu dalam pengembangan tugas tambahan selain tugasnya, selain tugas utamanya, tugas. Nah, walaupun nantinya pada hasilnya mungkin saja beresiko sesuai dengan harapan atau mungkin jauh dari harapan.
Namun saya berharap ini adalah proses awal ketika saya mendelegasikan seseorang dalam batas yang mungkin penilaian mitra kerja saya ini belum layak. Tetapi dengan berbagai pertimbangan, kalau kita tidak membuka dan tidak memberikan kepercayaan, maka kemungkinan bakat tersebut atau kemampuan tersebut tidak akan muncul. Sehingga saya mencoba gambling di situ ya, walaupun mungkin ini akan ada tantangan, akan ada keluhan baik dari yang menerima keputusan maupun yang melihat keputusan. Tetapi saya sudah mencoba dan itu berhasil. Tetapi tantangannya lumayan berat juga ketika kita mendelegasikan seorang yang nol kemampuan, artinya belum terlihat secara umum eksis di depan umum, tetapi kita berikan kepercayaan. Kemudian saya juga berikan penguatan dan berikan pemahaman ke mitra kita yang memang sudah terbiasa, sehingga mereka timbul kepercayaan kepada rekan yang kita berikan kepercayaan. Walaupun mungkin prosesnya tidak sekaligus, tetapi tahapan-tahapan itu mereka lalui, sehingga nanti di situ muncul iklim yang mungkin awalnya akan terjadi kontra, akan jadi pro dan kontra. Ada yang percaya, ada yang memberikan kepercayaan, ada yang mencibir juga mungkin, mematahkan. Tetapi seiring waktu dengan proses namanya dalam pemantauan yang terus-menerus, komunikasi, koordinasi, maka yang saya tunjuk dan dianggap itu oleh mitra kita itu yang tidak mampu, pada akhirnya mampu menunjukkan sejajar dengan rekan-rekan yang sudah terbiasa diorganisasikan, sehingga semua itu menjadi satu ikatan, satu iklim yang manis di dalam suatu organisasi, dan itu akan sangat membantu kinerja saya sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi. Sangat luar biasa sekali penjelasan dari Ibu tentang namanya tentang bagaimana mengatakan kebersamaan sekolah itu. Mungkin dari itu bisa mencoba untuk mengubah atau apa namanya menguraikan gitu apa yang menjadi dilema Ibu. Jadi kan dilemanya mungkin Ibu solusi untuk orang untuk mengisi satu jabatan tambahan, solusi kekurangan apa namanya ketidakpercayaan rekan-rekan. Jangan kalau ditunjuk ini nanti malah jadi turun atau jadi seperti apa. Itu kan bisa jadi jangka panjang ya. Itu di sekarang misalkan sesuai tidak mencoba hal baru, tidak mencoba mencoba koalisi orang yang baru itu secara jangka pendek mungkin aman ya. Jadi mungkin secara jangka panjang itu akan menjadi sebuah dilema yang menjadikan kepedesan SDM sekali. Dan lebih sekali apa yang menjadi usaha Ibu untuk memberi kepercayaan kepada orang-orang yang memang dianggap punya potensi untuk mengisi jabatan tambahan. Nah mungkin ketika Ibu memutuskan suatu masalah atau suatu konflik gitu ya, konflik dalam sekolah, kira-kira apa yang menjadi dukungan di sekolah ini? Apa saja yang buat Ibu untuk menumbuhkan keyakinan, menimbulkan kekuatan dari Ibu sendiri? Yang saya rasakan sendiri pada saat itu dukungan pertama itu saja adalah dari mitra. Jadi kita mencoba menjalin komunikasi. Jadi yang saya rasakan dampaknya luar biasa adalah komunikasi yang efektif. Jadi sesulit apapun ketika kita mampu mengkomunikasikan dengan baik, itu menjadi modal kita sebagai seorang pemimpin bagaimana bukan mengatur, memetakan pola pikir mereka sehingga yang akan dipasangkan mungkin berpikir negatif kita arah giring menjadi positif, maksudnya dengan memberikan gambaran yang memang bisa mereka pakai. Itu salah satunya adalah komunikasi. Kemudian yang kedua tentu saja dukungannya adalah saya dasarnya kepercayaan. Saya berpikir positif dan memberikan kepercayaan kepada mereka yang mungkin dianggap itu tidak mampu. Jadi saya berikan kepercayaan dan saya pantau terus dengan komunikasi. Karena kita bukan hubungan, bukan atasan dengan bawahan dalam artian saya seorang pemimpin, segala sesuatunya saya putuskan. Tetapi saya justru mengakomodir apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan, harapan mereka seperti apa, sehingga kita respon menjadi satu komunikasi dialog kinerja yang efektif dan akhirnya kita putuskan bersama. Dan kalau sudah kita putuskan bersama, maka komitmennya adalah kita pun bertanggung jawab bersama. Ada banyak sekali Bu ya tentang apa yang dilakukan
yang dulu di sekolah itu waktu itu untuk mengambil semua keputusan. Nah, saya percaya kalau memang setiap hari mungkin itu akan ada pilihan atas keputusan setiap hari, mungkin setiap jam mungkin ya, dari hal kecil sampai hal yang besar buat putuskan sendiri sebagai seorang pemimpin sekolah ini. Kira-kira ada dalam kiat-kiat dalam kita memutuskan sesuatu dalam suatu masalah atau suatu penentuan suatu solusi gitu. Sederhana sih untuk kita mencapai satu keputusan yang mungkin dirasa berkeadilan. Kuncinya adalah bagaimana kita menempatkan mitra kita itu. Posisi saya di sini sebagai atasan, mereka sebagai anak putih. Ada konteksnya, bukan saya atasan atau bawahan, tetapi mereka adalah mitra. Sehingga kalau dalam mitra, kita punya batasan-batasan tertentu, tetapi tidak menjadi satu sekat yang akhirnya akan menurunkan semangat atau antusias mereka dalam menyampaikan ide atau ide. Sehingga saya pikir dengan cara seperti itu akan membuat satu kondisi yang kondusif. Jadi langkahnya saya tetap menjalin komunikasi yang efektif, berbicara dari hati ke hati. Tentu saja kita juga tetap aturan atau yang menjadi kesepakatan itu tetap menjadi, apalagi yang punya dasar hukumnya itu kita sampaikan. Tetapi bagaimana kita tekniknya menyampaikan sebuah aturan itu menjadi sebuah pernyataan yang pada akhirnya akan disadari sebagai satu kewajiban. Makanya saya tetap berargumen pada bahwa komunikasi yang efektif ini berbicara dari hati ke hati, karena kan setiap orang itu punya karakter. Nah, saya sebagai kepala sekolah harus benar-benar memahami face to face apa sih karakter satu mitra saya seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi benar-benar harus kita bisa membaca situasi, tapi tetap komunikasi itu, karena saya rasakan sendiri ketika terjadi sesuatu setelah ditelusuri berawal dari miskomunikasi. Ya, kuncinya langkah pertama adalah saya menjalin komunikasi yang efektif dengan saya, baik itu di sekolah maupun stakeholder yang lain, sehingga ketika kita mengambil keputusan mereka sudah paham. Ketika kita diberikan keputusan, kita sampaikan juga resikonya seperti apa, positif negatifnya ketika mengambil keputusan seperti apa. Sehingga ketika itu terjadi kepada penerima keputusan, mereka akan menyadari, oh inilah mungkin dampak atau inilah mungkin akibatnya atau tantangannya, sehingga nantinya pada satu komitmen sama-sama paham ya bisa berjalan dengan sesuai harapan. Walaupun tadi proses itu tidak bisa sekaligus karena hubungannya kita bukan dengan anak kecil, tetapi sama-sama orang dewasa yang karakternya berbeda, psikologisnya berbeda, latar belakangnya berbeda. Sehingga tadi kalau dengan komunikasi mereka percaya kepada saya sebagai atasan yang membuka ruang untuk berkomunikasi efektif, maka dengan mudah ya kita mengambil keputusan walaupun tadi kurang komunikasi ada, tapi pada akhirnya akan menyadari dengan sendirinya akan menjawab. Saya betul sekali namanya menjadi langkah atau cara itu dan melakukan masalah sekolah. Mungkin pertanyaan tadi itu saya jadi termotivasi untuk bertanya lebih, dan ini mungkin pertanyaan yang memang menggali sekitar apa gitu. Misalnya soal ibu, pernahkah ibu di sekolah ini mengalami atau mungkin sekolah sebelumnya gitu ya, mengalami suatu masalah yang sangat berat dan merasakan buntu gitu. Oh ini konsekuensinya A, B, C, D gitu banyak. Kalau yang ini banyak juga konsekuensinya. Kalau merasakan A seperti itu. Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, saya tidak terlalu tertekan dengan masalah. Artinya, karena saya konsepnya begitu. Ketika saya menemukan masalah, saya punya keyakinan pasti bisa. Itu dengan komunikasi. Makanya saya selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik. Biar apa? Biar saya juga tidak menjadi terbebani ketika harus memutuskan gitu ya. Karena itu yang saya rasakan miskomunikasi, sehingga masalah itu jadi berat, jadi bingung gitu ya. Jadi dilemanya benar-benar gitu.
Tapi sesulit apapun, karena mitra yang saya bawa dalam bekerja itu sudah ada konsep keterbukaan, sehingga sesulit apapun, seberat apapun saya sampaikan kepada mereka, dan dari mereka itu sendiri muncul solusi-solusi yang walaupun tentu saja dengan karakter yang beragam, yang berbeda, ada saja di kita itu yang mungkin berbeda pandangannya, tetapi itu tidak menjadi masalah. Bahkan ketika keputusan pun kita sampaikan, lalu ada beberapa yang tidak mengikuti, kan itu pasti ada beberapa orang juga mitra kita yang istilahnya menyampaikan kok seperti itu, dia kok nggak ngerti, nggak ikut. Nah, saya tidak berusaha memaksa mereka mengikuti, kan saya sudah menyampaikan kesepakatan, tinggal konsekuensinya kepada diri sendiri. Apakah saya harus mengikuti, konsekuensinya mau seperti apa, sudah berjalan. Dan saya tekankan kepada yang lain, kalau misalkan ini belum bisa mengikuti, ya berarti mungkin tahap pemikiran mereka itu belum sampai ke sana. Sehingga konsepnya jangan berpikir negatif dulu, biarkan aja, tunjukkan saja apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi kemampuan kita, sehingga pada akhirnya penghargaan itu akan muncul di sini. Jadi buat saya tidak terlalu ada yang terlalu banget gitu ya, apalagi sampai dalam ke hati enggak. Enggak, urusan ini dibuat jujur aja, karena saya bukan tahu kuncinya, tapi sadar diri bahwa dengan cara seperti ini ternyata lebih enak, lebih nyaman. Saya percaya sekali apa yang saya jelaskan itu ya, tentang pengalaman saya itu memberikan sebuah optimisme pada rekan kerja. Setelah itu kita mengenal komunikasi, bagaimana keterbukaan dengan persoalan di sekolah ini juga. Karena itu secara bertahap menguraikan masalah menjadi terwujud menjadi sebuah solusi. Janji hidup yang terakhir ya. Mungkin ada tips untuk calon-calon pemimpin bagaimana semua itu bisa melihat perusahaan yang baik dan juga bijaksana dalam sebuah lembaga sekolah. Ini sederhana saja. Dulu waktu saya kuliah itu saya tertarik dengan orang ketika jadi topik diskusi ketika seorang pemimpin itu harus memimpin dengan hati. Artinya pemimpin sejati, memimpin dengan hati itu seperti apa? Tetap gitu, antara kita dengan aturan, kita juga harus bisa membaca situasi, karena seorang pemimpin itu adalah fungsinya mempengaruhi. Jadi ketika kita sudah bisa mempengaruhi aturan, maka semua yang kita harapkan dari aturan-aturan yang ditetapkan, dari kebijakan-kebijakan kita terkait dengan bagaimana kita mengelola sebuah lembaga, itu akan berubah dan akan mudah diterima. Tadi kuncinya di komunikasi, memimpin kita dengan hal itu. Artinya, oke, kita tahu aturan, tahu hukum, tapi hukum itu kan mereka tidak membaca situasi di mana kita berada. Nah, kita sebagai orang, sebagai insan yang pembelajar, yang punya pikiran positif, kita harus pandai dengan seluruh panca indera kita membaca situasi kita. Sehingga dengan kita menempatkan diri di satu sekolah sebagai calon pemimpin ya, dan kita memfungsikan seluruh panca indera kita, maka hati kita juga akan berfungsi. Sehingga apa yang menjadi lisan kita, apa yang menjadi gerak kita itu akan menjadi satu model, dan kalau mereka sedang mengikuti, maka kepercayaan itu tentu saja kita harus pandai menjaga kepercayaan, memberikan layanan. Posisi saja seorang pemimpin bukan berarti segalanya, tapi sesuai dengan tadi memimpin dengan hati, menempatkan diri bahwa kita ini adalah seorang pemimpin yang harus memberikan layanan maksimal kepada, kalau kita di lembaga sekolah berarti dengan gurunya, dengan siswanya, dengan orang tua, stakeholder yang lain. Sehingga kalau kita sudah maksimal di layanan, maka ada keterpuasan dari konsumen kita, ya, dari mitra-mitra kita. Sehingga kalau sudah ada kepuasan, kepercayaan, kenapa sih mereka akhirnya pada akhirnya akan berjalan seiringan dengan kita, sehingga visi misi itu akan tuntas dengan nyaman, dengan memberikan kepuasan tanpa ada rasa keterpaksaan. Titiknya memimpinlah dengan hati. Alhamdulillah. Hari ini sangat tercerahkan sekali mendapatkan cara bagaimana mengatasi masalah, bagaimana seorang pemimpin sekolah yang
bijaksana yang dicintai oleh personilnya gitu ya. Saya sangat sekali hari ini mungkin waktu terbatas Buya, saya sangat berterima kasih sekali atas waktu Ibu, atas pencerahan dari Ibu yang begitu luar biasa tentang bagaimana memimpin sekolah dan menyelesaikan suatu masalah. Dan mungkin nanti saya akan lebih banyak bertanya lagi tentang hal-hal tentang kepemimpinan. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan sampai jumpa nanti, sehat selalu dan tetap bahagia. Terima kasih. Jangan lupa berdoa ya.